Presiden FIFA Gianni Infantino buka suara usai Ketua Umum PSSI Erick Thohir ditunjuk menjadi Menpora yang baru. Infantino memberikan dukungan penuh kepada Erick. Adapun Erick Thohir dilantik langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lelaki yang merupakan mantan bos Inter Milan itu menggantikan posisi Dito Aryo Tejo. Erick Thohir juga meninggalkan posisi lamanya, yaitu Menteri BUMN. Nah, penunjukannya sebagai menteri menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta olahraga karena ada rangkap jabatan. Memang, sebelumnya Erick adalah Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI, namun jabatan kali ini lebih dekat dengan olahraga yakni Menpora. Secara aturan memang hal ini tidak dilarang. Bahkan, FIFA melalui Presiden Gianni Infantino mendukung Erick jadi Menpora. Ucapan selamat saya yang tulus kepada Erick Thohir terkait penunjukannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia yang baru, tulis Infantino. Gianni mendoakan Erick Thohir sukses sebagai Menteri Olahraga. Ia yakin dengan pengalaman yang ada hal itu dapat tercapai. Erick Thohir selaku Menpora baru sudah ditunggu sejumlah agenda olahraga penting, di antaranya SEA Games 2025 pada akhir tahun ini. Kabar baik datang untuk timnas Indonesia dari Jairo Ridowald jelang pertandingan melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Dokumen pemain keturunan itu sudah lengkap dan siap untuk menjalani proses naturalisasi. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah menyampaikan bahwa pihaknya membidik Jairo Ridowald untuk bisa membela timnas Indonesia. Proses pengumpulan dokumen saat itu sedang dilakukan. Tidak membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan dokumen itu. Kini PSSI akan secepat mungkin mengejar proses naturalisasi itu supaya Jairo Ridowald bisa membela timnas Indonesia. Jairo Ridowald menjadi pemain kedua yang proses naturalisasinya sedang diproses oleh PSSI. Sebelumnya ada Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans yang sudah resmi jadi WNI. Kabar dokumen Jairo Ridowald sudah lengkap disampaikan oleh Yusa Nugraha dalam akun YouTube-nya. Jairo Ridowald ini akan segera gabung bersama timnas Indonesia. Proses naturalisasinya sedang diproses. Dokumennya saat ini sudah dikumpulkan secara lengkap, kata Yusa Nugraha. Yusa Nugraha yakin proses naturalisasi Jairo Ridowald bisa cepat. Ini bisa seperti saat Kevin Dix datang ke Indonesia. Proses naturalisasi pemain itu hanya membutuhkan waktu 1 pekan sebelum akhirnya pengambilan sumpah WNI. Untuk saat ini, Jairo Ridowald tinggal datang ke Indonesia untuk pemeriksaan medis dan sepakat membela timnas Indonesia. Yusa Nugraha senang Jairo Ridowald mau bergabung bersama timnas Indonesia. Sebab, timnas Indonesia saat ini membutuhkan pemain di posisi lini tengah. Dijadwalkan timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi dan Irak pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI kabarnya akan menambah pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Satu nama yang jadi bidikan yakni pemain Ajax Amsterdam, Tristan Guijer. Tristan Guijer bermain sebagai bek untuk klub raksasa Belanda, Ajax Amsterdam. Pemain berusia 20 tahun itu dipinjamkan ke klub yang diperkuat Eliano Reinders, PEC Zwolle, pada Agustus 2024 hingga akhir musim ini. Di level internasional, Guijer pernah membela tim kelompok umur Belanda. Dia belum pernah tampil di kancah senior bersama Oranje dan berpeluang pindah ke warganegaraan. Guijer memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Maluku. Statusnya tersebut membuatnya punya kans tampil berseragam timnas Indonesia di level senior. Melansir media Belanda Voetbal Premier, PSSI sudah menghubungi Tristan Guijer untuk kemungkinan naturalisasi. Federasi berharap bek kelahiran Blaricum, Belanda, jadi amunisi baru untuk skuad Garuda. Guijer sebelumnya telah menyatakan minatnya membela timnas Indonesia. Dia tak menampik adanya peluang membela negara tanah air leluhurnya tersebut. Saya sangat menghormati cara sepak bola dialami di Indonesia, dan saya melihat pertumbuhan yang dialami oleh tim nasional. Saya tidak mengesampingkan apapun untuk masa mendatang, kata Guijer. Kabar gembira kembali menyelimuti dunia olahraga nasional.
Erick Thohir resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menpora, menggantikan Dito Aryo Tejo yang diberhentikan pekan lalu. Pelantikan ini bukan hanya sekadar reshuffle kabinet, tapi membawa dampak besar bagi masa depan olahraga Indonesia, terutama bagi timnas Indonesia yang kini sedang berjuang merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Erick Thohir selain menjabat sebagai Menpora, juga masih memegang posisi strategis sebagai Ketua Umum PSSI. Kombinasi ini membuatnya memiliki kewenangan ganda yang bisa memberi keuntungan besar bagi timnas Indonesia. Jika sebelumnya program naturalisasi pemain hanya bisa berjalan melalui koordinasi antara Kemenpora dan PSSI, kini proses itu berpotensi menjadi lebih mulus, cepat, dan efisien. Efek ganda untuk timnas. Di bawah kepemimpinan Erick sebagai ketum PSSI, timnas sudah menikmati berbagai gebrakan besar. Nama-nama pemain seperti Emil Audero, Calvin Verdonk, hingga Ole Romeni berhasil dinaturalisasi dan menjadi tulang punggung skuad. Hasilnya, Indonesia kini hanya berjarak 180 menit dari tiket ke Piala Dunia 2026. Dengan Erick juga menjabat Menpora, dukungan pemerintah terhadap timnas dipastikan akan lebih kuat, baik dari sisi regulasi maupun anggaran. Kini publik menaruh harapan besar, terutama menjelang laga hidup mati di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan Erick Thohir merangkap sebagai Menpora sekaligus ketum PSSI, peluang timnas untuk mendapat dukungan penuh semakin terbuka lebar. Bukan tidak mungkin, inilah momentum emas bagi Indonesia untuk mengukir sejarah, lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pemain belakang Fenerbahce, Jayden Oosterwolde mengaku sudah dihubungi oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia. Pemain kelahiran Zwolle memenuhi syarat untuk membela 3 negara sekaligus. Selain Belanda sebagai negara kelahirannya, bek berusia 23 tahun tersebut juga bisa membela timnas Indonesia dan Suriname. Pernyataan tersebut diakui sendiri oleh Jayden Oosterwolde saat diwawancarai ESPN. Bek 23 tahun tersebut saat ini membela klub yang diasuh Jose Mourinho, Fenerbahce. Sebagai pemain berkaki kiri, Jayden bisa menguasai posisi bek tengah dan bek kiri. Di bawah asuhan Jose Mourinho musim ini, dirinya lebih banyak diturunkan sebagai bek kiri. Jayden mengaku sudah ditawari oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia. PSSI bukan hanya kompetitor tunggal, pihak Suriname juga sudah menghubungi bek 23 tahun tersebut. Namun, dirinya masih belum memutuskan negara yang akan dibelanya di karier internasionalnya. Jayden juga menyinggung persahabatannya dengan Tijani dan Eliano Reijnders. Ketiganya merupakan pemain yang berasal dari Zwolle, sehingga persahabatan terjalin sejak level kelompok usia. Tijani Reijnders saat ini membela Belanda, sedangkan Eliano Reijnders membela timnas Indonesia. Dirinya mengenang saat masih berkarir di level kelompok usia dan bercita-cita ingin menembus skuad tim nasional suatu saat nanti. Tentu, Tijani, saya, dan Eliano ingin membela suatu negara suatu saat nanti, entah itu Belanda atau Indonesia, ujar Jayden. Persaingan ketat di skuad timnas Belanda membuat sejumlah pemain keturunan menghadapi dilema besar dalam karir internasional mereka. Dua nama yang kini menjadi sorotan adalah Pascal Struijk dan Thijs Dallinga. Keduanya masih berharap masuk tim utama De Oranje. Namun peluang tersebut semakin kecil mengingat banyaknya bintang muda yang bermunculan. Struijk yang kini berusia 26 tahun bahkan sudah mendapat restu dari sang ayah bila ingin membela negara lain. Bek berdarah Belgia itu sebelumnya sempat dikaitkan dengan timnas Belgia yang dinilai lebih realistis memberinya jalan ke ajang besar dunia dibanding Belanda. Namun, Indonesia juga tidak tinggal diam. PSSI bersama pelatih kepala Patrick Kluivert terus membangun komunikasi dengan pemain diaspora. Kluivert bahkan disebut pernah menemui Struijk secara langsung di Inggris, menandakan keseriusan proyek besar menggabungkan talenta keturunan dengan pemain lokal. Fenomena pemain diaspora yang memilih Indonesia semakin nyata. Kehadiran mereka membawa warna baru bagi timnas Indonesia di level senior. Dengan tren ini, Indonesia berpeluang menjadi pilihan strategis bagi pemain keturunan yang sulit menembus skuad utama negara asalnya. Kini publik menantikan
Apakah Struijk dan Dallinga akan mengikuti jejak para pendahulunya untuk berseragam merah putih?